Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat mugi-mugi ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kitabus shaidi wad dabaih wad dhahaya wal at'imah. Kitabus shaidi utawi kitab nerangake pira-pira hukume beburon. Wad dabaih lan pira-pira sembelihan. Wad dhahaya lan pira-pira kurban. Wal at'imah lan panganan. Wal at'imati lan pira-pira panganan. Jadi akan membahas nantinya masalah hewan buruan. Sembelian yang sah bagaimana, yang tidak sah bagaimana. Terus korban. Jadi di bulan Idul Adha itu ada yang namanya korban, menyembelih korban. Itu nanti bagaimana kesunahane dan lain-lain. Terus makanan-makanan yang halal nantinya, hewan yang halal bagaimana dan lain-lain. Itu akan dibahas nanti dalam pembahasan ini. Jadi ini penting sekali di masyarakat kita. Itu namanya menyembelih ayam, bebek atau kambing atau hewan-hewan yang halal. Itu juga penting kita harus tahu dan ngerti prakteknya. Nah, itu penting. Dan hewan yang boleh disembelih apa saja lah nanti akan dibahas. Caranya bagaimana. Qalu wa ma kudira ala zakatihi wa ma utawi hayawan kudira ingkang den kuasani apa ala zakatihi apa nyembelih mah aidabhihi. Jadi ketika ada hewan ini yang dibahas itu dalam syariat wal hayawan albari al ma'kul alladzi kudira ala zakatihi. Jadi ada hayawan darat yang memang boleh dimakan dagingnya. Contoh kambing, contoh sapi, contoh misalkan onta. Itu hewan darat yang boleh dimakan dagingnya. Lah hewan laut bagaimana? Kalau ikan halal. Kalau ikan nggak perlu disembelih itu sudah halal. Tapi kalau hewan darat itu ada yang makul, ada yang tidak. Ada yang boleh dimakan dagingnya, ada yang tidak. Itu pun hewan yang boleh dimakan dagingnya nanti ada caranya nyembelih. Jadi ketika kewan itu kok bisa disembelih, fazakatuhu mongko iku utawi nyembelih mak iku fi halqihi, iku tetep ing dalem goro andure mah. Walibatihi lan goro angisore mah. Ai asfalal unuki, iku dalam syarae. Jadi artinya ngeten. Ketika hewan tersebut adalah hewan darat yang halal untuk disembelih dan dimakan. Nantinya penyembelihannya ketika bisa disembelih maka disembelih di daerah lehernya. Leher. Jadi leher itu nantinya disembelih dengan memakai pisau silakan atau memakai pedang silakan, terserah mau. Yang penting nantinya ada penyembelihan di daerah leher mau. Terus nantinya ketika hewan itu nggak bisa disembelih bagaimana? Qaluhu wa ma lam yuktar. Wa ma utawi hayawan lam yuktar engkang ora den kuasani apa ala zakatihi apa nyembelih mah. Ketika ada kewan, hewane makul bisa dimakan dagingnya disembelih halal. Tapi masalahnya kewan itu nggak bisa ditangkap, nggak bisa disembelih karena memang kewan itu gesit banget. Larinya cepat. Jadi misalkan kita mau nyembelih itu kesulitan. Karena memang kita menangkap kewan tersebut memang nggak bisa. Dan terus bagaimana? Misalkan apa kambing. Kambingnya memang gesit banget. Seandainya ditangkap 3 orang, 4 orang ataupun sekampung nggak bisa. Lolos misalkan. Solusinya adalah fadakatuhu. Mongko iku utawi nyembelih ma. Iku akrohu. Iku natoni mah. Jadi satu-satunya cara adalah dengan cara menatoni. Jadi nggak harus disembelih di lehernya. Jadi ini ada 2. Sing pertama kewan tersebut, kewan darat yang halal dimakan dagingnya itu memang bisa disembelih. Maka harus disembelih di lehernya. Nggak boleh di kaki atau misalkan di kepala nih misalkan. Harus di leher. Tetapi masalahnya ketika kewan tersebut nggak bisa ditangkap. Lepas dengan sendirinya dan iku nggak ada yang mampu menyembelih di leher. Memang larinya cepat misalkan. Maka caranya adalah dengan cara menatoni.
Lah carane natoni zaman dulu ada yang menggunakan panah. Jadi dipanah bismillahirrahmanirrahim, niat menyembelih, terkena kambingnya iki mau mati, ya wis halal. Memang nggak bisa ditangkap secara disembelih nanti. Ya wis dinatoni dengan panah. Atau misalkan nek zaman sekarang dilempar dengan pisau. Jadi dilempari pisau, diuncali pisau terus kena misalkan. Terus mati. Ya wis halal ki mau. Jadi cara menyembelihnya ikut tidak harus di lehernya. Kalau memang di situ adalah kewan yang gesit tidak bisa ditangkap. Terus nantinya yang pembahasan selanjutnya adalah hai suku diro. Nah ini. Hai suku diro yang dalam sekiranya dan kuasani alaihi apa yang ngatasi akar mau. Jadi artinya ketika memang di situ bisa dipanah, ya monggo dipanah. Ketika nggak bisa dipanah bagaimana? Lah, ini juga nantinya repot. Contohnya nggak bisa dipanah misalkan apa? Burung dara. Nek dipanah kesulitan, wong jaraknya jauh misalkan. Ya wes nggak bisa disembelih, nggak bisa dikuasai dengan dipanah, ya wes repot juga nantinya. Nah makanya hewan itu ada yang memang bisa disembelih, ditangkap terus gulune digorok itu bisa. Kayak ayam biasanya kan mudah. Tapi juga ada hewan yang memang kita tangkap itu kesulitan karena larinya cepet. Maka solusinya adalah dengan cara dinatoni. Wa kamalu zakati utawi sempurnane nyembelih. Iku arba'atu asya iku papat pira-pira perkara. Ada 4 perkara yang masuk dalam kesunahan menyembelih. Sing pertama qat'ul hulkum. Jadi iki dalam menyembelih iki di masyarakat kita itu penting juga ada 4 perkara iki. Pertama qat'ul hulkumi. Rupane ngetok hulkum. Hulkum ki apa? Majrun nafsi dukhulan wa khurujan. Tempat pernapasan itu namanya hulkum. Nek dalam bahasa kita namanya kerongkongan. Goroan. Iku memang di situ tempat masuknya pernapasan. Jadi tempat pernapasan itu namanya hulkum. Lah, itu nantinya yang akan disembelih. Tetapi kita dalam menyembelih itu tidak hanya hulkum tok yang disembelih. Sing kedua wal mari lan ngetok mari. Mari iki apa? Mari iku majrut ta'am wasyarab minal halki ilal ma'iddah. Jadi mari iku tempat di mana makanan dan minuman itu lewat di situ. Jadi gini, iki yang penting. Dalam menyembelih itu hulkum. Hulkum itu jalur pernapasan. Jadi kewan itu ada jalur pernapasan. Di mulut sampai ke paru-paru. Itu jalur pernapasan di gorokan atau tenggorokan itu harus terpotong. Terus yang kedua mari. Mari itu apa? Tempat jalur makanan dan minuman. Nah, jadi makan minuman yang lewat mulut terus sampai tenggorokan terus masuk ke perut. Nah, itu juga harus terpotong. 2 ini. Nah, 2 ini harus terpotong. Kalau nggak terpotong, nanti masalah. Sing ketiga keempat, wal wadajaini. Lan otot luru. Otot luru ini berada di tenggorokan. Ini tidak wajib, tapi sunnah. Jadi pembahasan dalam menyembelih itu 4 perkara ini juga penting. Tapi yang wajib bagaimana? Wah iki. Wal maji'u utawi perkara kang nyukupi minha sangking dakah nyembelih mau. Iku syai'an iku 2 perkara. Rupane 2 perkara qat'ul hulkumi. Rupane ngetok hulkum. Wal mari ilan marek. Jadi penting 4 perkara tersebut yang wajib, yang sah dalam penyembelihan adalah memotong hulkum dan marek. Ketika sampean menyembelih kewan, maka hewan tersebut yang penting terpotong jalur pernapasan atau hulkum dan terpotong mari atau jalur makanan minuman iki mau. 2 perkara iki harus terpotong putus. Enggak boleh masih tersisa, enggak boleh. Harus terpotong. Hulkum dan mari. Jalur pernapasan dan jalur makanan minuman yang melewati pada tenggorokan. Jadi tenggorokan kewan iki disembelih, terus nanti ada hulkum dan mari harus terpotong keduanya iki mau. Nah, sing penting ketika
masalah tambahan-tambahan nantinya masalah otot wadajaini ki mau. Otot yang ada pada lehernya kewan itu tidak wajib tapi yustahabu, bahasane sunnah. Itu dalam madhab Syafi'i memang yang wajib cuma dua, hulkum karo marek harus terpotong. Jalur pernapasan dan jalur makanan minuman yang ada melewati di tenggorokan kewan tersebut harus terpotong. Lah terus timbul pertanyaan, lah nek menyembelih iku mau misalkan tenggorokane sampai di terlalu berlebihan nyembelih, terus akhirnya terputus. Jadi kepalane ki mau terputus karena apa? Nyembelih ki mau terlalu berlebihan. Ketika menyembelih kewan sampai kepalanya ki mau terputus, jadi tenggorokane ki diputus full ngono ki mau, maka statusnya tetap sah tapi makruh. Jadi menyembelih yang mana di situ hulkum marek terpotong dan sampai memotong lehere, kepala dan tubuhnya ki mau terpisah, maka statusnya adalah makruh, sah tapi makruh. Tapi repotnya lagi ketika nantinya nyembelih, hulkum dan marek itu tidak terpotong. Cuma hanya sing penting dilukai berdarah di lehere, enggak sampai memotong marek dan hulkum, maka itu enggak sah cara madhab Syafi'i. Jadi yang penting dalam pembahasan Imam Syafi'i itu hulkum marek terpotong. Adapun nantinya kok sampai lehernya putus full, putus dan ikut terpisah dari tubuhnya, maka tetap sah penyembelihannya tapi makruh. Nah, terus di masyarakat kita beredar ada pembacaan bismillah, terus sholawat nabi dan lain-lain, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi pembahasan bismillah dalam penyembelihan itu tidak wajib, tapi sunnah. Yang penting hulkum dan marek ikut terpotong. Nah, di masyarakat kita memang ada kewan-kewan yang memang boleh disembelih, ada yang tidak. Contoh yang boleh, ayam, bebek, burung dara, kambing, sapi, onta. Nah, onta di Indonesia nggak ada, jarang ada ini di kebun binatang. Terus ada kewan yang nggak boleh disembelih. Contohnya apa? Tekek. Atau misalkan cecak disembelih misalkan, nggak boleh. Apa digawe keripik misalkan. Atau misalkan menyembelih kewan yang tidak boleh lagi adalah macan atau singa. Itu juga nggak boleh disembelih. Meskipun toh dengan secara syar'i penyembelihannya sesuai runtutan tadi, tapi itu kewan-kewan yang haram tidak boleh dimakan. Kewan darat yang tidak boleh dimakan. Karena apa? Di situ memang sudah ada di kitab-kitab kuning, sudah dibahas. Macan, singa itu memang tidak boleh, haram. Nah, terus timbul pertanyaan, lah itu ada yang namanya biawak di Indonesia. Kalau biawak itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan biawak yang ada di Indonesia itu hukumnya tidak sama dengan biawak yang ada di Arab. Jadi zaman Kanjeng Nabi biawak itu halal. Tapi apakah sama biawak di Indonesia dengan biawak yang ada di Arab? Ternyata ada ulama yang mengatakan beda. Artinya biawak yang di zaman Kanjeng Nabi itu halal, yang di Indonesia itu haram. Itu sebagian pendapat ulama, ada yang mengatakan hukumnya biawak di Indonesia adalah haram, tidak sama dengan biawak di Arab. Tapi ada ulama yang mengatakan biawak yang ada di Indonesia itu sama dengan biawak yang ada di Arab. Artinya hukumnya sama-sama halal. Lah biawak biasanya apa? Biasanya itu ada di pinggir pantai atau pinggir kali atau misalkan di semak-semak niku mau. Nah, itu juga ada biawak iki mau. Kalau komodo jelas haram. Tapi kalau biawak itu masih ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Lah nek ikan tanpa disembelih pun tetap halal. Disembelih ya silakan, tapi di kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab ulama lain memang penyembelihan ikan itu boleh, bahkan disunahkan ketika ikan tersebut adalah ikan yang besar, maka disunahkan menyembelihnya. Nek gak disembelih ya tetap sah, gak masalah. Dimakan ya tetap halal ki mau.